Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kembali firman menyapa Gereja HKBP Petojo datang ke hadapan Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan di pagi yang indah ini, oleh karena anugerah dan cinta kasih-Mu kami datang bersujud menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Oleh karena Tuhan, sebelum kami mulai aktivitas kami, biarlah firman-Mu itulah yang memberangkatkan kami, supaya kami senantiasa bersukacita melakukan berbagai firman-Mu, aktivitas kami di tengah-tengah kehidupan kami. Berfirman-Nya Tuhan, karena kami siap mendengar, kami siap merenungkan, dan kami siap untuk melakukannya di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi yang indah ini terambil dalam kitab Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-14. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditidakkannya dengan melakukannya pada kayu salib. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, bayangkan bila ada pergumulan kita, ada persoalan kita. Saya ambil contoh pergumulan ketika akan membayar uang sekolah. Karena kita tidak punya uang, tentunya kita akan merasa tidak akan mampu membayarkan uang sekolah tersebut. Kita akan merasa bersalah. Tetapi tiba-tiba ada orang datang dan mengatakan kepada kita, "Bapak, Ibu, uang sekolah anaknya saya yang akan membayar lunas." Bagaimana perasaan kita? Tentunya kita akan bersukacita, kita akan bergembira, dan kita akan mengucapkan terima kasih pada orang yang mau menolong atau membantu kita. Demikian juga ada sukacita bagi jemaat yang dilayani Paulus, terlebih jemaat Kolose, ketika Tuhan menyatakan bahwa Tuhan telah menghapuskan surat hutang yang membuat kita menjadi terbeban, yang membuat kita menjadi rasa bersalah, yang membuat kita kehilangan kehidupan. Oleh sebab itu, inilah yang menjadi sukacita kita pada hari ini. Ketika semua telah Tuhan berikan, ketika semua telah Tuhan nyatakan, ketika semua telah Tuhan berikan, wartakan, itu juga menjadi pengharapan yang baru di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu, apa yang harus kita perbuat ketika semua pergumulan kita, ketika semua persoalan kita, ketika semua penderitaan kita telah dilunaskan oleh Tuhan, terlebih Tuhan telah memakukannya pada kayu salib. Apa yang harus kita perbuat? Tentunya satu hal yang harus kita perbuat adalah kita bisa berbahagia dan kita bisa bersukacita. Mengapa demikian? Karena Tuhan juga telah membawa segala dosa-dosa kita. Karena Tuhan juga telah mengambil segala dosa-dosa kita, dan kita dilayakkan untuk menerima kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu, ketika Tuhan juga telah memberikan kehidupan yang kekal bagi kita, tentunya hal yang ingin dilakukan oleh Tuhan untuk kita adalah mari kita ucap syukur, mari kita senantiasa memuliakan, memuji dan memuliakan Tuhan, dan marilah kita senantiasa melihat bahwa di balik semua pergumulan terjadi ini adalah seizin Tuhan, dan kita percaya semuanya itu bukan membuat kita menjadi takut dan kecewa, tetapi semuanya itu akan membawa sukacita kita di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, mari kita bersukacita. Kenapa? Karena surat hutang kita itu, beban pergumulan itu telah Tuhan ambil di dalam kasih karunia-Nya. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sapaan firman-Mu telah membuka hati dan pemikiran kami. Terlebih ketika Tuhan melalui firman-Mu, Paulus mengingatkan kami bahwa segala beban hutang, surat hutang dosa kami
telah lunas, telah dibayarkan lunas oleh anak-Mu yang tunggal itu, Yesus Kristus. Oleh karena Tuhan kami percaya, Tuhan juga senantiasa memberkati dan menyertai kami, dan Tuhan juga senantiasa ada di tengah-tengah pergumulan kami. Kami bawa kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Tuhan berkati mereka dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan, usaha yang mereka perbuat, itu semuanya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan itu juga membawa kelimpahan berkat di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu. Berkati kami sebagai orang tua, berkati anak-anak kami dalam dunia pendidikan dan pergaulannya, berkati juga jemaat-Mu yang sedang bergumul oleh karena sakit penyakit, dan biarlah Tuhan yang memulihkan dan menyembuhkannya. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sukacita kita berlimpah ketika Tuhan juga ada di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah penderitaan. Dan itulah yang menjadi pengharapan kita, bahwa semua pergumulan persoalan itu telah Tuhan ambil, dan itulah yang menjadi kebahagiaan kita. Tuhan memberkati.